Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate Anda semua mengenai hasil banding dari kasus robot trading EvoTrade. Nah, Anda lihat dulu di sini ya, 2 bulan yang lalu saya pernah membahas keputusan Pengadilan Negeri Bale Endah Bandung dan juga Pengadilan Negeri Malang Jawa Timur. Kalau yang Bale Endah Bandung itu untuk kasus Quotex-nya Doni Salmanan, sedangkan yang di Jawa Timur itu Pengadilan Negeri Malang yang mengadili kasus EvoTrade dengan tersangkanya atau terdakwanya Anang Diantoko. Kalau Quotex kan Doni Salmanan ya. Nah, di sini saya buat konten, saya kasih judul perlu judge bow untuk kasus Doni Salmanan dan EvoTrade. Mengapa? Kalau Doni Salmanan dari tuntutan jaksa 13 tahun, dia cuma dikenai 4 tahun gitu ya. Dan aset yang sudah disita dikembalikan ke Doni Salmanan, kira-kira gitu ya. Begitu juga yang EvoTrade. Cuma divonis 2 tahun lebih gitu ya. Dan aset sitaannya itu dikembalikan juga ke Anang Diantoko, pemilik robot trading EvoTrade. Nah, makanya tidak heran ya kalau jaksa, nah di sini kalau Doni Salmanan, baik jaksa dan Doni Salmanannya mengajukan banding. Tapi sialnya Doni Salmanan hukumannya dibuat lebih berat 2 kali. Aturan cuma di penjara 4 tahun jadi 8 tahun. Nah, asetnya yang sebelumnya divonis untuk dikembalikan ke dia, akhirnya dirampas untuk negara. Jadi kasihan juga ya para korban Quotex gitu ya. Nggak kembali itu uangnya. Kecuali mereka melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi entahlah ya. Nah, kita lihat ini yang sekarang yang EvoTrade. Nah, EvoTrade ini hasil bandingnya. Nah, kita langsung lihat soal harta rampasannya ya, yang sebelumnya diputuskan untuk dikembalikan ke pemilik robot trading EvoTrade. Nah, hasil bandingnya, nah di sini para korban robot trading EvoTrade nasibnya lebih baik dari para korban Quotex, yaitu rampasan yang aset-aset lah yang disita oleh negara itu diputuskan dikembalikan kepada korban yang tergabung di paguyuban. Kalau ada sisa dirampas oleh negara. Tapi ada potensi ini Anang Diantoko mengajukan kasasi ya, tapi nanti kita lihat lah ya. Tapi sampai di sini saja sudah bagus lah gitu ya nasib para korban robot trading EvoTrade. Nah, ini belum diberitakan oleh media massa manapun. Nah, kebetulan saya dapat info ini dari salah satu korban robot trading EvoTrade. Jadi terima kasih. Nah, di sini kita lihat deh ya. Nah, Anda bisa lihat sih keputusan sidang bandingnya gitu ya. Di sini Anda bisa masuk ke sistem informasi penelusuran perkara. SIPP ya. Di sini Anda bisa lihat yang paling pojok kiri atas itu adresnya, ada ketik aja tuh sipp.malang.go.id/list _perkara_search, kira-kira gitu ya. Kemudian Anda masukkan kata Anang Diantoko, pemilik robot trading EvoTrade di kolom pencarian ya. Masukkan tuh. Jadi Anda bisa dapat juga kok ini sendiri gitu ya. Siapa tahu saya ini bikinan gitu ya. Siapa tahu ini bikinan ya. Nah, di situ ada 4 perkara yang menyangkut Anang Diantoko ya. Kita langsung saja ke nomor 4. Nah, ini kan di halaman yang di sini 1, 2, dan 3 ya. Kita langsung ke halaman 4 nih. Nah, di halaman 4 ini inilah bandingnya
Nah, itu kalau kita lihat, lihat nih, tunggu ya. Bandingnya itu penuntut umumnya, dalam hal ini para jaksa dah ya. ADLV Trisnawati SH, kemudian Muhammad Herianto SH MH, kemudian nomor 3 Nugroho Wisnu Pujoyono SH MH, nomor 4 Suudi SH, nomor 5 Rusdianto Hadi Sarosa SH MH, nomor 6 Muhammad Faisal Rizki SH, nomor 7 Dian Febia RSH, di mana terdakwanya adalah Anang Diantoko. Oke. Pada pojok yang di kanan ada kotak tulisan detail gitu ya. Kalau Anda klik detailnya itu, maka Anda akan mendapatkan informasi yang lebih detail. Nah, inilah gitu ya. Ketika saya klik detailnya itu, keluar ini ya. Nah, di sini ada tuh ya pilihan. Di sini kebetulan lagi diperlihatkan data umum. Di sebelahnya ada penetapan, sebelahnya lagi ada jadwal sidang, ada apa itu saksi. Bentar saya lihat. Iya, saksi, terus kemudian penuntutan, kemudian ada putusan, kemudian ada kotak banding. Nah, Anda klik tuh. Anda bisa periksa kok ini benar. Anda klik banding. Nah, Anda klik nih banding, klik. Nah, kemudian begitu Anda klik banding, keluar nih layar seperti ini. Ya. Di situ penuntut umumnya cuma disebutkan satu, ADLV Trisnawati SH. Kemudian yang terbandingnya Anang Diantoko yang diwakili oleh para pengacaranya tuh. Di sebelah kanan kan ada sejumlah nama. Nah, itu para pengacaranya Anang Diantoko, ada Syamsir SHMH, ada Cesi Aryo Jani P SHMH, ada Rahmat JT SH, ada juga Erni Safriana SH. Oke, itu yang mewakili Anang Diantoko ya. Nah, di sini menariknya permohonan banding itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu dari jaksa penuntut umum yang diwakili oleh ADLV Trisnawati SH, dan pada saat yang bersamaan juga permohonan banding itu diajukan dari pihak Anang Diantoko. Oke, ya wajar lah, boleh dua-duanya banding gitu ya. Kemudian kalau Anda scroll ke bawah gitu ya, Anda akan ketemu hal yang menarik nih ya. Kalau Anda scroll terus ke bawah, bentar nih saya. Oke, ininya ya, info umumnya dari banding itu. Nah, ketika Anda scroll ke bawah, Anda ketemu halaman ini nih, ya. Di situ ada nomor 1, 2, dan seterusnya. Di sini ada nomor 4, 5, 6, 7, dan seterusnya gitu ya. Ada barang buktinya apa saja, yang mau dibandingkan apa gitu ya. Nah, ada misalnya nih ya, saya ambil contoh nomor 10 dah tuh. Nomor 10 di sini disebutkan apa itu? Salah satu barang buktinya adalah 2 lembar fotokopi legalisir rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening bla 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 atas nama Anang Diantoko periode 30 Juni 2021 sampai 31 Agustus 2021. Berarti ini bukti-bukti itu komplit ini jaksa penuntut umum karena diburu gitu ya. Kemana nih uangnya ya? Dan masih banyak lagi lah. Kalau yang nomor 5 itu 567 fotokopi rekening koran BCA dari Dedi. Nah, itu mungkin orang yang terkait dengan Evotrade. Nah, Anda bisa lihat tadi situ ya. Di sini saya cuma perlihatkan sampai nomor 14, yaitu satu bendel fotokopi rekening koran dengan nomor sekian atas nama Anang Diantoko periode sekian sampai sekian. Oke? Nah, itu kalau Anda lihat sampai nomor 14. Kalau Anda scroll lagi ke bawah sampai akhirnya itu banyak itu detailnya ya. Di sini kalau saya lihat sampai nomor berapa tuh ya? Sampai nomor 400 sekian kan, 415. Ya. Banyak ini barang-barang yang disebutkan satu-satu. Kita lihat nomor 386 nih yang paling atas itu ya. 1 unit kendaraan R4 jenis BMW Z
Z4 nomor polisi N1VR beserta BPKB nomor sekian. Oke. Kemudian 387 satu unit kendaraan R4 jenis BMW M5 nomor polisi B1 NLS beserta BPKB nomor sekian. Wah, ada lagi dah. 388 Lexus, kemudian 389 Mini Cooper, 390 Lamborghini, kemudian 391 Vespa, wah, 392 Harley Davidson, wah, kemudian ada lagi lah handphone tuh ya, Anda lihat aja sendiri ya. Nah, kemudian ya 397 menarik nih ya. 1.150 lembar pecahan Rp1.000. Sorry, bukan Rp1.000. Pecahan 1.000 uang dolar Singapura. Wih, ada 1.150 lembar. Wah. Kemudian ada juga yang 398, 1.000 lembar pecahan Rp100.000. Oh, masih banyak lagi dah. 399, uang senilai 6 miliar 97 juta. Wih, ya kira-kira 6 miliar lebih lah gitu ya. Yang ada pada rekening BRI. Yang nomor 400, uang senilai 2 miliar sekian. Kemudian 401, 2,8 miliar juga segitu ya. Wih, kemudian yang 402 itu yang paling besar tuh. Uang senilai 57 miliar di rekening BCA atas nama Anang Diantoko. Ya. Kemudian ada juga 403, uangnya kecil lah, cuma 21,5 juta pada rekening BCA ya. Dan seterusnya gitu ya. Wah, di bawahnya masih ada yang besar ini. 407, uang senilai 86 miliar lebih pada rekening BCA atas nama Anang Diantoko. Wah, jadi totalnya waduh, banyak deh ya. Anda pakai kalkulator lah. Terus kemudian ada mobil-mobil gitu di atas ya. Pokoknya banyak nih yang disita gitu ya. Nah, tergantung sekarang. Nah, kita lihat di paling bawah setelah nomor 415. Dikatakan dikembalikan kepada para member EvoTrade secara proporsional melalui perwakilan yang sah. Nah, perwakilan yang sah apa? Ya, yang dari pertama sudah mengajukan melapor ke polisi, kemudian sudah di persidangan sudah disebutkan ini mewakili siapa saja gitu ya. Nah, itu maksudnya perwakilan yang sah. Kalau saya nggak lapor Pak dari pertama, kalau saya nggak ini, ya Anda tidak masuk ke dalam paguyuban yang sah, ya kan? Karena disebutkan di sini hanya dikembalikan kepada para member EvoTrade secara proporsional melalui perwakilan yang sah, dan apabila terdapat lebih dirampas untuk negara. Nah, kemudian biaya perkaranya murah lah, cuma Rp2.500. Bercanda juga nih, uang biaya perkara cuma 2.500. Tapi oke lah, itu kan Indonesia murah ya, berperkara ya. Jadi di sini dikatakan dikembalikan secara proporsional, maksudnya kalau uang yang dirampas ternyata lebih kecil dari kerugian para member robot trading EvoTrade, maka dikembalikan secara proporsional. Bisa cuma setengahnya, tapi kalau lebih bisa-bisa kembali 100%. Nah, sisanya itu dirampas untuk negara. Jadi, wah ini bagus nih ya. Tetapi ini kan baru putusan banding pengadilan tinggi. Kalau lihat dari sini, sepertinya jaksa tidak usah banding lagi ya. Tapi kemungkinan besar dari pihak Anang Diantoko akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Cuma feeling saya kecil kemungkinannya Mahkamah Agung akan memutuskan oke, tetap dikembalikan ke Anang Diantoko gitu ya. Walaupun bisa saja gitu ya. Ya, tapi kita lihat saja lah ya, apakah pihak Anang Diantoko melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi sampai di sini saja kita sudah ketemu nih judge baunya nih di pengadilan tinggi. Oke? Jadi itu saja update-nya untuk Anda semua para korban robot trading EvoTrade. Untuk sementara saya ucapkan selamat gitu ya. Karena keputusan banding ini bagus buat Anda ketimbang putusan banding Quotex
yang akhirnya hartanya si Doni Salmanan yang disita dirampas untuk negara. Oke, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.